Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terpelajar, beberapa waktu lalu saya menjelaskan tentang berbagai metode penelitian hukum. Nah, kali ini setelah Anda menentukan metode penelitian apa yang Anda hendak gunakan di dalam studi yang Anda lakukan, maka langkah selanjutnya biasanya peneliti memikirkan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian doktrinal, data yang hendak digunakan berupa bahan-bahan hukum, baik itu kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen hukum lainnya. Sedangkan pada studi empiris, data yang digunakan biasanya berasal dari studi lapang, studi kasus, di mana data-data yang diperoleh itu dilakukan dengan metode pengumpulan data. Tetapi sebenarnya jika Anda memilih metode penelitian sosiolegal, bukan berarti bahwa penelitian sosiolegal hanya berdasarkan pada data empiris atau data di lapangan, tetapi pada penelitian sosiolegal juga didahului dengan penelitian hukum doktriner, di mana berbagai kajian hukum doktriner nantinya akan kita perlakukan sebagai sebuah fakta hukum. Nah, baiklah kita coba bedakan ya antara penelitian doktrinal atau penelitian yuridis normatif dengan penelitian empiris. Yang salah satu contohnya adalah penelitian sosiolegal. Untuk penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal, bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti itu berupa literatur-literatur, dokumen-dokumen hukum, termasuk berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari studi dokumen di dalam penelitian doktrinal itu biasanya untuk menginventarisasi berbagai peraturan-peraturan hukum positif yang terkait dengan topik yang dipilih, atau mengetahui konsistensi dari satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan hierarkinya, atau untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan terjadi konflik atau berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau hendak memahami falsafah yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal, sistem hukum, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu permasalahan, di mana hal ini barangkali terkait dengan topik yang sedang diteliti. Nah, bagaimana teknis analisa bahan hukum tersebut? Lazimnya dalam penelitian doktriner atau yuridis normatif,
Teknis analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum publik dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Bagaimanakah subjek hukum diproyeksikan dalam pasal-pasal tersebut, dan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut? Apakah merugikan atau menguntungkan subjek hukum tertentu? Dan dengan cara bagaimana hal ini terkait? Nah, saya merujuk dari tulisan Irianto pada bab 7, ya, tahun 2009. Jika dokumen berupa putusan pengadilan, maka vonis pengadilan juga menjadi bahan yang sangat penting untuk mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim. Peneliti juga mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusan tersebut. Penyajiannya biasanya dengan mengkonstruksikan suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, mengidentifikasi duduk perkaranya, menganalisa argumentasi para pihak dan pertimbangan hakim serta putusannya. Pertanyaan-pertanyaan analisis kritis yang dimunculkan biasanya dalam bentuk bagaimanakah subjek hukum dan inti perkara ditempatkan oleh hakim melalui pertimbangan dan putusannya. Nah, sedangkan pada penelitian empiris, salah satunya adalah penelitian sosiolegal, teknik pengumpulan datanya biasanya dilakukan dengan studi lapang atau field research. Dalam hal melakukan studi lapang, peneliti perlu menjelaskan metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dan alasannya mengapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan. Peneliti juga perlu mendeskripsikan setting penelitian, misalnya lokasi penelitian, karakteristik informan, dalam kerangka isu etik, identitasnya disamarkan misalnya, dan alasan mengapa memilih seseorang itu sebagai informan. Pengalaman penelitian termasuk bagaimana cara membangun hubungan baik dengan informan, tahapan-tahapan penelitian penting juga untuk dideskripsikan di dalam sebuah proposal atau dalam sebuah metode penelitian. Nah, prosedur pengumpulan data biasanya dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan pengamatan, melakukan wawancara terbuka, atau melakukan wawancara semi terbuka, dan peneliti membuat catatan-catatan tentang wawancara tersebut, atau dengan membuat jurnal penelitian selama studi, meminta informan membuat jurnal selama studi bila memungkinkan, atau mengumpulkan catatan-catatan pribadi yang penting bila mana ada, juga melakukan analisis dokumen umum seperti memo resmi, laporan, materi arsip, dan sebagainya. Penting juga di dalam studi empiris melakukan periksa tentang autobiografi dan biografi seorang informan. Peneliti juga penting melakukan rekaman terhadap situasi sosial atau individu atau kelompok. Melakukan pemeriksaan terhadap foto, video, atau berbagai rekaman lainnya yang terkait dengan topik yang hendak diteliti. Atau meminta informan untuk melakukan rekaman yang terkait dengan topik yang diteliti apabila diperlukan. Nah, di dalam metode penelitian empiris, teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Haberman pada halaman 12. Jadi, pada dasarnya, analisis data adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data, melakukan reduksi data, memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, kemudian mengklasifikasi, mengkategorisasi data berdasarkan tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan penelitian, kemudian melakukan penyajian data secara sistematis, bisa juga menggunakan prosedur pengkodean dengan kode-kode berdasarkan konteks sudut pandang subjek penelitian, baik itu dari sisi prosesnya, kegiatannya, strateginya, struktur hubungan, dan lain sebagainya. Dan juga melakukan konfirmasi antara teori dan data, di mana di sini di dalam proses analisa data harus ada dialektika antara teori dan data yang telah berhasil dikumpulkan. Nah, demikianlah teknis pengumpulan data dan analisa data, baik dalam penelitian yuridis normatif atau doktrinal, dan dalam penelitian empiris atau sosiolegal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.